Halo semuanya, perkenalkan saya Diandra Davina Alanda dan pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi terhadap tugas-tugas saya selama di pengantar desain dari T1 hingga T10. Untuk T1, kami diminta untuk membuat rangkuman kuliah umum tentang Design Thinking and Ordering Principle. Pada materi ini, saya mempelajari tentang apa itu Design Thinking, bagaimana proses dari Design Thinking, dan apa saja yang termasuk Ordering Principle. Pada T2 ini, kami diminta untuk melakukan sensing experience di sekitar kampus 4 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk tugas ini, kami diminta untuk menggambar 2 lokasi di kampus 4, dan saya memilih gedung kampus 4 dan juga taman kecil yang berada di kampus 4. Alasan saya memilih 2 lokasi tersebut karena kedua lokasi tersebut sangat menarik perhatian saya dengan keindahan dan juga keunikannya masing-masing. Untuk TR1A ini, kami diminta untuk melakukan sensing experience di sekitar rumah, dan saya memilih taman yang berada di belakang rumah saya. Alasan saya memilih taman ini karena pada taman ini terdapat banyak sekali tanaman yang beragam sehingga membuat suasana taman ini menjadi sangat asri. Selain itu, pada tugas ini kami juga diminta untuk melakukan sensing experience terhadap batu, tanaman, dan juga daun yang ada di sekitar rumah kita. Untuk TR1B, kami diminta untuk merangkum kuliah umum tentang Sensing Experience for Design. Pada materi ini, saya mempelajari apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan Sensing Experience for Design. Untuk T3A, kami diminta untuk membuat rangkuman kuliah umum untuk materi Composition Principle Form. Pada materi ini, saya mempelajari tentang bentuk pokok seperti point, line, plane, dan volume. Selain itu, saya juga mempelajari tentang bentuk dan sifat bentuk. Pada T3BC, kami diminta untuk menganalisa daun, ranting, dan batu. Saya memilih beberapa daun, batang, dan batu yang menurut saya menarik, kemudian saya melakukan analisis dari ukuran, bentuk dasar, warna, tekstur, dan juga kesimetrisannya. Untuk T4, kami mempelajari tentang transformation of form, dan kami diminta untuk menganalisis operasi bentuk, benturan, dan organisasi bentuk dari 2 benda favorit kita. Untuk benda favorit, saya memilih botol parfum dan botol lilin. Pada TR2, kami diminta untuk merangkum materi kuliah umum tentang transformasi bentuk. Di sini, saya mempelajari tentang apa saja operasi bentuk, benturan pada bentuk, dan organisasi bentuk. Untuk T5, kami melakukan sensing experience di luar kampus, yaitu di Lodok Blotan. Pada tugas ini, kami diminta untuk melakukan sketsa suasana dan juga sketsa detail dari benda alami yang ada di Lodok Blotan. Saya memilih suatu lokasi di Lodok Blotan yang memiliki banyak tanaman, batu-batuan, dan terdapat air juga. Alasan saya memilih lokasi ini karena begitu saya tiba di lokasi tersebut, saya langsung merasa tenang, asri, dan juga lokasi ini terasa sangat sejuk. T6 atau evaluasi 1, kami diminta untuk membuat video yang berisi proses kita membuat suatu karya dari potensi seni diri kita masing-masing. Saya memilih untuk melukis sesuatu dari satu kata kunci dari T5 di Lodok Blotan. Kata kunci tersebut adalah asri. Alasan saya memilih kata kunci asri karena itu yang saya rasakan ketika berada di Lodok Blotan. Lukisan yang saya buat dari kata kunci itu adalah sebuah taman dengan banyak pohon, tanaman, dan juga rerumputan dengan langit biru cerah, sehingga kita merasa asri ketika berada di taman yang seperti itu. Pada T7, kami diminta untuk membuat sebuah komposisi dari point and line atau titik dan garis. Komposisi point and line yang diminta adalah dari representasi air, dan saya memilih untuk merepresentasikan hasil tetesan air. Pada tugas ini, kami juga harus memperhatikan ukuran, warna, arah orientasi, dan juga organisasi bentuk dari komposisi yang kami buat. Untuk T8, kami mempelajari point and line kembali, tetapi pada T8 kami melakukan komposisi point and line secara 3D. Untuk mendapatkan komposisi point and line secara 3D, kami menggunakan paku dan benang, atau biasa dikenal dengan string art. Pada tugas ini, kami juga diminta untuk melakukan komposisi yang merepresentasikan sesuatu dari alam. Saya memilih membuat cosmos flower dengan warna merah muda dengan beberapa aksen fuchsia. Arah orientasi dari karya saya ini adalah terpusat dengan ordering principle simetri dan memiliki irama. Pada T9, kami mempelajari tentang raut dan artikulasi permukaan. Pada tugas ini, kami diminta untuk membuat komposisi 2D dengan tema keseimbangan. Saya mengambil judul Ruby Stone karena komposisi yang saya buat berbentuk seperti ruby stone apabila dilihat secara dekat. Unsur dari komposisi ini adalah bentuk atau raut dan juga garis. Saya memilih warna analogus merah dan orange. Komposisi ini memiliki organisasi bentuk berupa grid dengan ordering principle berupa hierarki dan irama.
Untuk tes 10, kami mempelajari tentang slice form. Kami diminta untuk membuat suatu karya berupa slice form dengan tema bebas, dan saya memilih tema ombak dengan judul Sunset on Water. Kriteria pada slice form ini yaitu memiliki ukuran yang bervariasi untuk merepresentasikan ombak yang tidak simetri. Kemudian, komposisi ini memiliki warna yang kontras komplementer dengan warna biru muda dan orange. Ordering principle yang terdapat pada komposisi ini adalah irama, lalu untuk organisasi bentuknya adalah grid dan linear. Untuk refleksi saya selama kuliah pengantar desain, yang pertama adalah selama 7 pertemuan mata kuliah pengantar desain, saya mempelajari banyak hal, mulai dari bagaimana cara mendesain dan design thinking, bagaimana membuat suatu komposisi yang indah, apa saja yang perlu dimasukkan dalam sebuah komposisi, dan kenapa sensing experience penting dalam mendesain sesuatu. Yang kedua, menurut saya, merancang adalah membuat suatu desain atau rancangan sesuatu yang sebelumnya belum ada hingga akhirnya ada dari rancangan yang kami buat. Yang ketiga, aspek yang menurut saya penting dalam merancang adalah kreativitas. Kenapa? Karena merancang sesuatu tentu saja memerlukan kreativitas yang tinggi agar bisa merancang sesuatu yang belum pernah dirancang sebelumnya. Yang keempat, tugas yang menurut saya sudah saya sajikan secara optimal adalah T10. Karena dari segi komposisi, saya sangat puas dengan hasilnya yang rapi dan sesuai dengan ekspektasi saya. Untuk tugas yang menurut saya kurang optimal adalah pada T5 atau tugas kami di Lodok Blotan. Alasan saya kurang puas dengan karya saya tersebut adalah saya hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena saya harus merevisi gambar saya yang pertama. Dari segi sketsa, pewarnaan, hingga narasi, saya kurang puas dengan hasilnya. Yang keenam, hal yang ingin saya perbaiki adalah berkaitan dengan proses pengerjaan tugas saya. Saya merasa saya kurang berpikir out of the box dalam hal merancang, sehingga hal yang saya buat bisa dibilang lumayan mainstream. Sekian refleksi saya terhadap tugas-tugas saya selama di pengantar desain ini. Terima kasih.